Namun ia telah merendahkan dirinya dengan memilih dunia yang hina, demi memenuhi kerakusan hawa nafsunya yang rendah. Dari manusia yang mulia menjadi binatang yang hina, demi selembar uang atau sejenak kesenangan. Maka ia mengemis seperti anjing yang menjulurkan lidahnya karena lapar. Dihalau atau dibiarkan anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Mereka julurkan lidahnya untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Tidak bermanfaat lagi ilmu yang mereka miliki. Tidak berguna lagi ajakan kepada keimanan. Mereka tidak memiliki keinginan kecuali untuk kepentingan perut dan yang di bawah perut, kecuali untuk makanan dan syahwat. Gambaran ini mereka mendustakan ayat-ayat Allah pada hakikatnya adalah karena mengikuti syahwat alias keinginan hawa nafsu, sehingga mereka musyrik, tidak bertauhid, bahkan memusuhi petunjuk Allah. Waslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalahu minha fa'atabahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar telah meriwayatkan dari Salim Abu Nadhr. Ia pernah menceritakan bahwa Musa alaihissalam ketika turun di negeri Kan'an, bagian dari wilayah Syam, maka kaum Bal'am datang menghadap kepada Bal'am dan mengatakan kepadanya, Musa ibnu Imran telah datang bersama dengan pasukan Bani Israel. Dia datang untuk mengusir kita dari negeri kita dan akan membunuh kita, lalu membiarkan tanah ini dikuasai oleh Bani Israel. Dan sungguhnya kami adalah kaummu yang dalam waktu dekat tidak akan mempunyai tempat tinggal lagi. Sedangkan engkau adalah seorang lelaki yang doanya diperkenankan Tuhan. Maka keluarlah engkau dan berdoalah untuk kehancuran mereka. Bal'am menjawab, celakalah kalian. Nabi Allah ditemani oleh para malaikat dan orang-orang mukmin. Maka mana mungkin saya pergi mendoakan untuk kehancuran mereka, sedangkan saya mengetahui Allah tidak akan menyukai hal itu. Mereka mengatakan kepada Bal'am, kami tidak akan memiliki tempat tinggal lagi. Mereka terus-menerus meminta dengan memohon belas kasihan dan berendah diri kepada Bal'am untuk membujuknya. Akhirnya Bal'am terbujuk. Lalu Bal'am menaiki keledai kendaraannya menuju ke arah sebuah bukit, sehingga ia dapat melihat perkemahan pasukan kaum Bani Israel, yaitu Bukit Hasban. Setelah berjalan tidak begitu jauh, keledainya mogok, tidak mau jalan. Maka Bal'am turun dari keledainya dan memukulinya hingga keledainya mau bangkit dan berjalan. Lalu Bal'am menaikinya. Tetapi setelah berjalan tidak jauh, keledainya itu mogok lagi, dan Bal'am memukulinya lagi, lalu menjewer telinganya. Maka secara aneh keledainya dapat berbicara, memprotes tindakannya, seraya mengatakan, celakalah kamu, hai Bal'am, kemanakah kamu akan pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat berada di hadapanku menghalang-halangi jalanku? Apakah engkau akan pergi untuk mendoakan buat kehancuran Nabi Allah dan kaum mukminin? Bal'am tidak menggubris protesnya, terus memukulinya. Maka Allah memberikan jalan kepada keledai itu setelah Bal'am memukulinya. Lalu keledai itu berjalan membawa Bal'am hingga sampailah di atas puncak Bukit Hasban, di atas perkemahan pasukan Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Setelah ia sampai di tempat itu, maka ia berdoa untuk kehancuran mereka. Tidak sekali-kali Bal'am mendoakan keburukan untuk Musa dan pasukannya, melainkan Allah memalingkan lisannya hingga berbalik mendoakan keburukan bagi kaumnya. Dan tidak sekali-kali Bal'am mendoakan kebaikan buat kaumnya, melainkan Allah memalingkan lisannya hingga mendoakan kebaikan buat Bani Israel. Maka kaumnya berkata kepadanya, tahukah engkau, hai Bal'am, apakah yang telah kamu lakukan? Sungguhnya yang kamu doakan hanyalah untuk kemenangan mereka dan kekalahan kami. Bal'am menjawab, ini adalah suatu hal yang tidak saya kuasai. Hal ini merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Maka ketika itu lidah Bal'am menjulur keluar sampai sebatas dadanya. Lalu ia berkata kepada kaumnya, kini telah lenyaplah dariku dunia dan akhiratku. Dan sekarang tiada jalan lain bagiku kecuali harus melancarkan tipu muslihat dan kilah yang jahat. Maka aku akan melancarkan tipu muslihat buat kepentingan kalian. Sekarang percantiklah wanita-wanita kalian dan berikanlah kepada mereka berbagai macam barang dagangan. Setelah itu lepaskanlah mereka pergi menuju tempat perkemahan pasukan Bani Israel untuk melakukan jual beli di tempat mereka. Dan perintahkanlah kepada kaum wanita kalian agar jangan sekali-kali ada seorang wanita yang menolak bila dirinya diajak berbuat mesum dengan lelaki dari kalangan mereka. Karena sesungguhnya jika ada seseorang dari mereka berbuat zina, maka kalian akan dapat mengalahkan mereka. Lalu kaum Bal'am melakukan apa yang telah diperintahkan. Ketika kaum wanita itu memasuki perkemahan pasukan Bani Israel, seorang wanita dari Kan'an
atau kaum Bal'am yang dikenal dengan nama Kusbati, anak perempuan pemimpin kaumnya, bersua dengan seorang lelaki dari kalangan pembesar kaum Bani Israel. Lelaki tersebut bernama Jumri ibnu Shalum, pemimpin kabilah Syam'an ibnu Yakub ibnu Ishak ibnu Ibrahim. Ketika Jumri melihat Kusbati, ia terpesona oleh kecantikannya. Lalu ia bangkit dan memegang tangan Kusbati, kemudian membawanya menghadap kepada Nabi Musa. Jumri berkata, "Sungguhnya aku menduga engkau akan mengatakan bahwa ini diharamkan atas dirimu. Janganlah kamu mendekatinya." Musa berkata, "Dia haram bagimu." Jumri menjawab, "Demi Allah, saya tidak mau tunduk kepada perintahmu dalam hal ini." Lalu Jumri membawa Kusbati masuk ke dalam kemahnya dan menyetubuhinya. Maka Allah mengirimkan penyakit taun kepada kaum Bani Israel di perkemahan mereka. Pada saat Jumri ibnu Shalum melakukan perbuatan mesum itu, Panhas ibnu Aizar ibnu Harun, pengawal pribadi Musa, sedang tidak ada di tempat. Penyakit taun datang melanda mereka, dan tersialah berita itu. Lalu Panhas mengambil tombaknya yang seluruhnya terbuat dari besi. Kemudian ia memasuki kemah Jumri yang saat itu sedang berbuat zina. Lalu Panhas menyate keduanya dengan tombaknya. Ia keluar seraya mengangkat keduanya setinggi-tingginya dengan tombaknya. Tombaknya itu ia jepitkan ke lengannya dengan bertumpu ke bagian pinggangnya, sedangkan batangnya ia sandarkan ke janggutnya. Panhas adalah anak pertama Al-Aizar. Kemudian ia berdoa, "Ya Allah, demikianlah pembalasan yang kami lakukan terhadap orang yang berbuat durhaka kepada Engkau." Maka ketika itu juga penyakit taun lenyap. Lalu dihitunglah orang-orang Bani Israel yang mati karena penyakit taun sejak Jumri berbuat zina dengan wanita itu hingga Panhas membunuhnya. Ternyata seluruhnya berjumlah 70.000 orang. Sedangkan menurut perhitungan orang yang meminimkannya jumlahnya dari kalangan mereka, 20.000 jiwa telah melayang dalam jarang waktu 1 jam di siang hari. Sejak saat itulah kaum Bani Israel memberikan kepada anak-anak Panhas dari setiap korban yang mereka sembelih, yaitu bagian leher, kaki depan, dan janggut korbannya, serta anak yang pertama dari ternak mereka dan yang paling disayangi, karena Panhas adalah anak pertama dari ayahnya yang bernama Al-Aizura. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal arwa taba'a hawa wa masaluhu kamasalil kalbin tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas dalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina Faksusil qasasal alahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Mereka diibaratkan anjing, betapa buruknya perumpamaan mereka. Tapi apakah itu berarti ada zalim kepada mereka? Allah jarim kepada mereka. Mereka sendirilah yang jalim pada dirinya sendiri, karena Allah sudah mengingatkan. Seorang mukmin dengan keimanannya kepada ayat-ayat Allah, ia seperti pakaian yang menutupi dirinya dari kehinaan. Ketika ia mendustakan ayat-ayat Allah, maka ia seperti seorang yang menanggalkan pakaiannya. Kemudian setan menggoda dia, jadilah ia pengikut setan yang hidupnya penuh dengan kesesatan. Padahal jika mereka punya keinginan kuat untuk tetap teguh dengan keimanannya, Allah akan memuliakan dia. Sa'a masalanil qaumul ladina kadabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Namun ia telah merendahkan dirinya dengan memilih dunia yang hina, demi memenuhi kerakusan hawa nafsunya yang rendah. Dari manusia yang mulia menjadi binatang yang hina, demi selembar uang atau sejenak kesenangan. Maka ia mengemis seperti anjing yang menjulurkan lidahnya karena lapar. Dihalau atau dibiarkan anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Mereka julurkan lidahnya untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Tidak bermanfaat lagi ilmu yang mereka miliki. Tidak berguna lagi ajakan kepada keimanan. Mereka tidak memiliki keinginan kecuali untuk kepentingan perut dan yang di bawah perut, kecuali untuk makanan dan syahwat. Gambaran ini menunjukkan bahwa ilmu bukan segalanya. Yang memiliki petunjuk adalah Allah.
Islam bukan hanya teori dalam buku atau forum, tapi praktek yang menggerakkan hati dan jiwa menuju puncak tertinggi, yaitu ridho Allah. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, maka sungguhnya dia telah merugi, kecewa, dan sesat tanpa dapat dielakkan lagi. Karena sesungguhnya sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan sesuatu yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Rasulullah SAW bersabda, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdih wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji, memohon pertolongan, memohon hidayah, dan memohon ampun hanya kepadanya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad hamba dan Rasulnya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu kenapa mereka bisa tersesat, tidak mendapat petunjuk dari Allah? Karena mereka tidak menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk menjemput hidayahnya. Entah karena hawa nafsu tadi, godaan setan, atau kesombongan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanu la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat merasa Allah. terancam kedudukannya. Mereka seperti hewan ternak. Biasanya begitu jika di dalam suatu wilayah terdapat ancaman dari pendatang, terutama orang yang baik, pasti yang merasa terganggu dengan eksistensinya akan memberikan resistensi dan perlawanan. Kananiun pada saat itu dipimpin oleh penguasa-penguasa yang sombong dan dolim serta banyak melakukan tindakan sewenang-wenang. Maka dengan kedatangan orang yang baik seperti Nabi Musa, tentu eksistensi mereka pun akan terganggu. Apalagi misi kenabian sendiri di samping memurnikan tauhid juga senantiasa membela keadilan dan persamaan hak asasi manusia. Karena mereka tahu bahwa Bal'am adalah ulama mereka, akhirnya mereka mendatangi Bal'am meminta Bal'am agar mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya binasa. Mereka mendatangi Bal'am seraya berkata, "Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang terkabul doanya. Keluar dan berdoalah kepada Allah agar menimpakan keburukan kepada mereka." Pada awalnya Bal'am menolak. Beliau menyadari kalau Nabi Musa adalah utusan Allah yang berada di jalan kebenaran. Karena itu, tak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Tetapi, karena terus dibujuk dengan imbalan akan memberikan harta dan kedudukan, pada akhirnya, lewat istrinya ia pun goyah dan menerima tawaran tersebut. Akhirnya iman Bal'am pun tak kuasa menolaknya, dan ia bergabung bersama penguasa zalim, sehingga Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.